Halo semua, semangat pagi. Kita bertemu lagi dengan bersama saya, Monica Mariance Magdalena Tampu Bolon SPD. Jangan lupa, kimia itu asik dan menyenangkan loh. Nah, coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar, garam dan air. Kira-kira bagaimana ya terjadinya garam dan air itu? Apakah proses pembentukannya sama? Mari kita amati bersama-sama. Dalam pembelajaran ikatan ion ini, kamu diharapkan dapat menentukan cara suatu unsur mencapai kestabilan atau sesuai konfigurasi elektron gas mulia. Kemudian mengklasifikasikan jenis-jenis ikatan antar atom dalam molekul, menjelaskan proses terbentuknya ikatan ion beserta contoh semuanya, menyusun rumus kimia yang terbentuk antara kation dan anion. Nah, sebelumnya kita akan belajar dulu kestabilan unsur. Unsur-unsur yang dianggap stabil adalah unsur-unsur golongan gas mulia, yaitu helium, neon, argon, Kr, Xe, dan Rn. Nah, bagaimana mereka dianggap unsur yang stabil? Karena mereka sudah memenuhi kaidah duplet dan oktet. Nah, contohnya seperti ini ya. He helium dengan nomor atom 2, maka konfigurasi elektronnya itu 2. Ini sudah stabil. Ne dengan nomor atom 10, konfigurasinya 2, 8. Dalam pembelajaran kimia, yaitu ikatan kimia, khususnya pada materi ikatan ion, Ar18, 288, dan yang lainnya seterusnya, kita dapat melihat di sini, He konfigurasinya elektronnya 2, kemudian yang lainnya semua elektron valensi atau elektron terluarnya ada 8. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, elektron terluar atau elektron valensi juga dapat menentukan letak unsur pada tabel periodik, yaitu letak golongannya. Nah, di sini elektron valensinya 8 menunjukkan bahwa unsur-unsur ini terletak pada golongan 8A, kecuali helium karena dia mencapai kestabilan duplet, yaitu 2. Nah, dengan ini kamu sudah dapat mengetahui kan apa yang dimaksud dengan kaidah duplet dan apa yang dimaksud dengan kaidah oktet. Unsur-unsur lain ingin mencapai kestabilan seperti unsur-unsur pada gas mulia ini. Nah, ini adalah contoh struktur Lewis dari unsur-unsur gas mulia. Elektron-elektron pada struktur Lewis ditandai dengan tanda dot atau bulatan ini ya. Jadi helium seperti ini kira-kira, ada 2 elektronnya, Ar ada 8 elektron valensinya, Ne 8, dan Kr, Rn, Xe semua 8 elektron valensi. Struktur Lewis untuk Na. Nah, Na itu nomor atomnya 11, jadi kita tahu bahwa konfigurasinya adalah 2, 8, 1. Jadi dia memiliki elektron terluar 1. Cl memiliki nomor atom 17, konfigurasinya 2, 8, 7. Jadi elektron terluarnya adalah 7. Nah, Na tidak stabil, Cl juga tidak stabil. Atom-atom ini ingin stabil seperti atom-atom pada gas mulia. Maka Na dan Cl berikatan membentuk NaCl. Nah, dengan adanya ikatan ini, maka Na dan Cl sudah dapat dikatakan stabil. Nah, ini gambar lain untuk menunjukkan elektron-elektron pada suatu atom atau unsur. Nah, jadi Na ini kita sekalian mengulangi kembali tentang konfigurasi elektronnya. Na itu nomor atomnya 17 atau elektronnya ada 17. Nah, di kulit pertama diisi 2 elektron, ini adalah penuhnya. Di kulit kedua dia diisi dengan 8 elektron, berarti 2 tambah 8 udah 10, maka ada 1 elektron lagi di kulit ketiga, ini dia. Untuk Cl itu nomor atomnya 17, maka konfigurasinya kita susun seperti ini. Di kulit pertama 2 elektron, di kulit kedua 8 elektron, jadi 2 tambah 8, 10, maka ada 7 lagi di kulit ketiga, di kulit terluar, ada 7 elektron. Maka dia elektron valensinya 7. Ini tidak stabil. Na juga tidak stabil.
Maka dari itu, untuk mencapai kestabilan, Na melepaskan satu elektronnya dan Cl menerima satu elektron dari Na. Jadi, Na menjadi seperti ini. Na 2, 8. Konfigurasinya menjadi 2, 8. Cl konfigurasinya menjadi 2, 8, dan 8. Tadi harusnya 7 kan sudah menerima 1 menjadi 8. Nah, karena Na sudah melepaskan satu elektronnya, maka Na menjadi bermuatan positif. Karena satu elektron yang dilepaskan, maka muatannya 1 positif. Cl, karena dia menerima satu elektron, maka dia akan bermuatan negatif. Karena satu yang diterimanya, maka 1 negatif. 1 tidak perlu ditulis. Jadi Na positif tambah Cl negatif menghasilkan NaCl. Bagaimana dengan proses pembentukan H2O atau air? Nah, di sini ada oksigen. Oksigen itu nomor atomnya 8, jadi konfigurasinya 2, 6. Terluarnya adalah 6. Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian hidrogen 1. Oksigen membutuhkan 2 elektron lagi supaya stabil. Nah, hidrogen membutuhkan 1 elektron supaya stabil karena dia mencapai kestabilan Duplet. Maka yang 1 elektron ini akan saling berikatan, yang satu ini juga akan saling berikatan dengan oksigen menjadi seperti ini. Oke, jadi ini ikatannya dan ini ikatannya. Maka oksigen sudah mencapai kestabilan yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan hidrogen juga sudah mencapai kestabilan yaitu 2. Nah, berarti cara mencapai kestabilan suatu unsur itu dapat dilakukan dengan cara melepaskan elektron, dapat juga dilakukan dengan cara menerima elektron, atau memakai pasangan elektron bersama. Nah, kalau atom itu melepaskan atau menerima elektron, maka itu dinamakan dengan ikatan ion. Jika atom-atom itu memakai pasangan elektron bersama, itu dinamakan dengan ikatan kovalen. Ikatan ion ini contohnya NaCl tadi ya, pembentukan NaCl atau garam dapur. Sedangkan untuk ikatan kovalen itu contohnya adalah H2O yang tadi. Jadi kalau yang ikatan ion ada yang diserahkan, ada yang diterima. Kalau ikatan kovalen tidak ada yang diserahkan dan tidak ada yang diterima, tetapi mereka pemakaian bersama. Nah, contoh pembentukan ikatan ion. Natrium dengan nomor atom 11, konfigurasinya 2, 8, 1, akan berubah menjadi Na positif karena dia melepaskan satu elektronnya ini. Jadi konfigurasinya 2, 8. Nah, ditambah satu elektron ini sudah di luarnya ya. Kemudian Cl17 itu konfigurasinya 2, 8, 7. Karena dia menerima satu elektron, maka dia menjadi Cl negatif. Nah, ketika dia sudah menjadi sel negatif, maka konfigurasinya 2, 8, 8. Nah, gambar struktur Lewisnya seperti ini. Na dengan 1 elektron terluar, Cl dengan 7 elektron terluar, maka Na akan melepaskan elektronnya, sehingga dia menjadi bermuatan positif, Na positif, dan Cl menerima elektron dari si Na ini yang warna merah, maka dia akan menjadi muatan negatif, maka Na positif dan Cl negatif memiliki muatan-muatan yang berlawanan, yaitu muatan positif dan negatif saling tarik-menarik membentuk NaCl. Ya, jadi ini dia kalau digambarkan seperti ini adalah ikatan ionnya. Nah, pembentukan ikatan ion itu kalau saya mengatakannya itu seperti saling silang muatan. Jadi kalau misalnya A muatannya Y positif dan B X negatif, maka nanti hasilnya akan terbentuk A sebanyak X, yaitu jumlah muatan di B, dan B itu sebanyak Y, B sebanyak Y seperti jumlah muatan di A. Contohnya Al 3 positif tambah O2 negatif. 3 di sini jumlah muatan Al akan menjadi indeks ataupun jumlah oksigennya, dan 2 di sini muatan si oksigen akan menjadi indeks ataupun jumlah Al-nya.
Al3 positif itu dikatakan sebagai anion, O2 negatif dikatakan sebagai anion, dan Al2O3 dikatakan sebagai senyawa ion. Jika kita membuatkan reaksi pembentukannya secara lengkap, yaitu ini dia tadi terbentuk Al2O3 ya, kita setarakan, maka Al di sini ada 2, maka di sini kita buatkan 2, tambahkan koefisien 2, artinya ada 2 Al3 positif. Ini satu rangkaian Al3 positif ini tidak bisa dipisahkan ya. Kemudian O-nya di sini ada 3, maka 3 O2 negatif. Jadi Al-nya ada 2, ya sama. O-nya ada 3, sama. Muatannya juga udah setara. Misalnya di sini kan 2 dikali 3 positif. Kalau koefisien 2 ini itu untuk dikalikan ke semua yang di belakang ini. Jadi 2 dikali 3 positif itu 6 positif. 3 dikali 2 negatif itu adalah 6 negatif, maka sudah stabil. 6 positif tambah 6 negatif stabil. Di sini juga stabil, tidak ada muatan. Ya. Kita lanjutkan. Jadi ini namanya senyawa ion aluminium. Ini namanya ion oksida, sehingga nama senyawa yang terbentuk adalah aluminium oksida. Ini adalah latihan soal, jadi kamu berlatih, misalnya di sini anionnya K positif, kationnya Cl negatif. Bagaimana reaksi pembentukannya? Jadi ini satu saya ajarin, K positif ini ditambah dengan Cl negatif akan menghasilkan, nah ingat kembali saling tukar ion, tapi karena di sini sama-sama satu, ini juga satu, dia sudah sama, maka langsung saja misalnya K positif tambah Cl negatif menghasilkan KCl. K positif tambah Cl negatif menghasilkan KCl. Nama senyawa ionnya, kalau K itu kalium, kalau Cl itu adalah klorida. Jadi nama senyawa ionnya kalium klorida. Oke, kesimpulan. Nah, cara suatu unsur mencapai kestabilan seperti konfigurasi elektron gas mulia, yaitu ada dengan cara serah terima elektron, itu disebut juga dengan ikatan ion, dan pemakaian pasangan elektron bersama, itu disebut juga dengan ikatan kovalen. Ikatan ion terjadi karena adanya serah terima elektron, contohnya NaCl, K2SO4, dan lainnya. Anion dan kation akan saling tarik-menarik membentuk senyawa ion, contohnya Mg 2 positif tambah 2 Cl negatif menghasilkan MgCl2. Nah, sekian pembelajaran kita tentang ikatan ion. Semoga bermanfaat dan kamu tetap belajar di rumah ya. Bye-bye.